Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada acara Generasi Gemilang RRI Purwokerto. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita berjumpa pada acara Generasi Gemilang RRI Purwokerto. Kali ini kami dari keluarga Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Korwilcam Sumbang akan mengisi acara Generasi Gemilang dengan suka dan gembira. Dan kali ini acara akan diisi dari beberapa sekolah dasar di Korwilcam Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dan akan menampilkan siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang seni. Dan siaran ini juga dapat kita nikmati pada Pro 1 RRI Purwokerto, FM 93.1 MHz dan channel YouTube RRI Purwokerto, serta aplikasi RRI Digital bersama saya, Ibu Didul Qoyimah SPD. Dan saya Ica dari SD Negeri 1 Tambak Sokra akan menemani permisa sekalian. Perlu diketahui, acara ini dapat terlaksana atas dukungan dari Ibu Emi Linarni, SPD, selaku Koordinator Korwilcam Sumbang, K3S Widya Tama dengan Ketua Bapak Dedi Trihartoko SPD. Koordinator acara Ibu Cina SPD dan Ibu Sulis Priyani SPD MPD. Teman-teman Generasi Gemilang, tema acara kali ini yaitu Anak Indonesia Hebat, ikut melestarikan budaya Jawa dan berkreasi dalam seni yang agamis. Sebelum kita saksikan tampilan seni yang beraneka ragam, terlebih dahulu mari kita simak sambutan Ibu Emi Linarni SPD selaku Koordinator Korwilcam Sumbang. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan RRI Purwokerto, yang saya hormati Ketua K3S Widya Tama Korwilcam Didik Sumbang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pendamping Pengisi Siaran pada hari ini, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi Sekolah Dasar Korwilcam Didik Sumbang yang Ibu banggakan dan cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan sehingga pada hari ini kita semua dapat melaksanakan acara Generasi Gemilang di RRI Purwokerto. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah Korwilcam Didik Sumbang yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara Generasi Gemilang di RRI Purwokerto pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Purwokerto yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan memberi kesempatan kepada Korwilcam Didik Sumbang sehingga anak-anak kita dapat mengekspresikan bakat dan minatnya di bidang seni dan budaya. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara Generasi Gemilang RRI Purwokerto sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, selamat melaksanakan siaran dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk mengawali acara, mari kita dengarkan bersama tilawah Surat Bani Israil ayat 1 dan 4 yang akan dipersembahkan oleh Inaya Sania Ramadhani dari SD Negeri Ciberem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul bashir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattahidu. Alla tattahidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab
Fil kitabil tufsidun fil ard. Fil ardi marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan bersama tampilan sesuai dengan tema hari ini, yaitu ikut melestarikan budaya Jawa, sebuah tampilan mocopat, salah satu warisan sastra Jawa yang adiluhung. Mari bersama kita saksikan Ananda Kemuning Adianda Prameswari dari SD Datar yang akan menembang mocopat dengan judul Dandang Gula. Sekar dandang gulo, panglipur turu lare, laras pelok, patet 6. Ingkang kamot ing surat Al-Asri, surat ingkang kaping 103 mung 3 ayat cacai. Kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono wertinira wikatineng wektu datan ngemongake asar ajineng wektu yekti tanpa upami Iwo kongsi tanpa guna. Dene jarwane ayat kaping duwi sayektine manungsa menika padha kapitunan kabeh. Dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin.
lan ngamal soleh sarta gelem sukopemu. Ringkine lingan ingkang hat lan weh bemot netepi sabar sayekti Puspurna jarwaniro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya kita saksikan sebuah dongeng yang bertema Islami dengan judul Selarong yang akan dibawakan oleh teman kita Malika Salsabila Al-Zahra dari SD Negeri 1 Karanggintung. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Insya Allah sehat ya. Kenalkan, saya Malika. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hari ini Malika akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Banyumas, Serayu Selarong, karangan Sugeng Priadi yang diterbitkan oleh Fakultas Keguruan yang bekerja sama dengan Pustaka Pelajar IKAPI dengan judul Selarong. Simak ya ceritaku. Selarong adalah sebuah kadipaten yang penduduknya masih banyak memeluk agama Hindu-Buddha. Sang Adipati Selarong yang bernama Galagumbala merasa resah karena daerah kekuasaannya sedang dilanda musibah paceklik sebagai akibat kekeringan yang sangat panjang. Aduh, hujan sudah lama tidak turun. Lahan pertanian tidak menghasilkan panen. Bahkan tahun ini gagal panen lagi. Bagaimana ini? Kemudian teman-teman, sang Adipati mencari petunjuk kepada Sang Maha Kuasa dengan bertapa di Gunung Agung, Gunung Selamat. Dalam pertapaannya itu, sang Adipati mendapat bisikan gaib. Wahai sang Adipati, negerimu akan terbebas dari bencana ini. Manakala seluruh penduduk Selarong dan dirimu berganti baju. Berganti baju? Apa ya maksud dari bisikan itu? Lalu sang Adipati berdiri dari tempat pertapaannya dan bergegas ke rumah orang pintar. Wahai Aki, apa gerangan yang dimaksud bisikan itu? Menyuruh kami berganti baju agar terbebas dari bencana itu. Orang pintar itu berkata, Sang Adipati, engkau dan seluruh penduduk Selarong tanpa terkecuali harus berganti baju. Artinya, engkau dan seluruh penduduk Selarong tanpa terkecuali harus memeluk agama baru yang akan dibawa oleh pendatang yang berasal dari arah timur. Baik, Aki. Sementara itu teman-teman, Raden Kalinggajati, putra Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit telah memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Giri. Kalinggajati, kuperintahkan padamu untuk mengislamkan daerah-daerah di pedalaman Jawa Tengah yang masyarakatnya masih memeluk agama Hindu-Buddha. Baik, Guru, kata Raden Kalinggajati. Dalam perjalanan itu, Raden Kalinggajati
bertemu dengan Sunan Kalijaga yang sedang menyamar. Akhirnya Raden Kalinggajati menjadi murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berkata, "Kalinggajati, kuperintahkan padamu untuk mengislamkan Selarong yang masih memeluk agama Hindu Buddha, dan ku beri nama samaran untuk kau, Kilang Langgati." Kedatangan Kilang Langgati di Selarong dicurigai oleh Pati Dasabahu. Ia dipenjarakan lalu disiksa. Namun Pati Dasabahu menderita penyakit akibat perbuatannya. "Aduh, gatal, gatal, panas, gatal." "Ada apa ya dengan patiku? Mengapa ia bisa mengalami penyakit seperti ini? Padahal di daerah ini tidak ada wabah seperti itu," kata Adipati Galakumbala. Setelah diusut, ternyata Pati Dasabahu telah berbuat kesalahan yang sangat fatal dengan membajarakan Kilang Langgati. Akhirnya Kilang Langgati dibebaskan dari penjara oleh Adipati Galakumbala. "Siapa namamu?" "Saya adalah Kilang Langgati." "Oh, ternyata engkau adalah orang yang paling ditunggu-tunggu oleh saya untuk mengganti baju penduduk Selarong." Setelah penduduk Selarong dan Adipati memeluk agama Islam, Kilang Langgati menancapkan tombaknya di alun-alun Selarong. "Ya! Bismillahirrahmanirrahim! Ya!" Apa yang terjadi? Ya, betul. Air pun keluar dari dalam tanah. Bersamaan dengan itu, hujan pun turun dengan sangat derasnya. Penduduk yang melihat kejadian itu merasa gembira. "Banyu! Mas! Banyu! Mas! Banyu! Mas! Banyu! Mas!" Teriakan Banyu Emas itu dijadikan nama baru dari Selarong, yang diucapkan Banyumas. Air yang keluar dari dalam tanah menjadi mata air yang disebut Sumur Mas. Sumur Mas adalah mata air yang sangat jernih. Karena jasanya, Kilang Langgati diangkat menjadi menantu oleh Adipati Galakumbala. Ia tinggal di Dukuh Kalibening. Setelah meninggal, Kilang Langgati dimakamkan di Panembahan Kalibening. Istri Panembahan Kalibening dimakamkan di Panembahan Putri. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah patuhilah gurumu dan hormati gurumu agar beruntung seperti Kilang Langgati. Yang kedua, janganlah berburuk sangka seperti Pati Dasabahu. Bukannya mujur, malah buntung. Jangan sampai ya. Nah, begitulah asal mula Banyumas. Teman-teman sudah tahu kan? Sebelum Malika tutup, Malika punya pantun nih. Sambal dikasih terasi, itu belajar namanya. Salam literasi, ayo budayakan membaca. Mohon maaf atas segenap hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita mendengarkan suara merdu. Teman kita Hafid Maulana Asidik dan Kiandra Zafira Herdani dari SD Negeri Silado yang akan menyanyikan lagu dengan judul Berkibarlah Bendera Negeriku. Selamat menyaksikan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Selalu
Sudah biasa kita mendengarkan sajian puisi, namun kali ini akan menampilkan puisi bahasa Jawa yang sering kita sebut dengan geguritan, yang akan ditampilkan oleh Ananda Zahia dari SD Negeri 1 Kebanggan dengan judul Dolanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolanan anggitanipun Parpal Purwanto. Nalikane padang bulan Mbah Kakung ngajak dolanan, gegojegan ing plataran, jlembreng kloso karo nyawang lintang, kae sawangan lintang waluku, sing biyen tansah ngancani aku, gobak sodor nganti parak wengi. Mbah Putri nuli imbal nalikane padang bulan, bocah wadon ora ketinggalan, ambyur ing plataran, sarbiah delikan utawa gacaran. Saiki kabeh dolanan kari crita, awit platarane wis sepi bero, ora ana bocah lan kumlebate, padha karem ing kamar dolanan HP. Saiki kabeh dolanan wis munggah YouTube, sing nonton para wong tuwa karo ngelus dodo, awit bocah-bocah malah seneng nembang bojo loro, utawa nonton kartun Lego sing gawe ati mlongo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman kita Salsabella Diah Pratama dari SD Negeri 3 Tambak Sokra akan menyanyikan lagu dengan judul Lagu Ajaib. Selamat menyaksikan. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu, 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Tak kita akan bersatu dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Cita selalu baru, tawa kita akan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah.
Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Ica, tak kalah menariknya di Jawa khususnya di Banyumas juga ada seni dagelan, yaitu suatu tampilan yang akan membuat kita tertawa terpingkal-pingkal karena kelucuannya. Kali ini kita akan menyaksikan teman kita Fauzan dari SD Negeri 1 Limpakuwus yang akan menampilkan dagelan Banyumasan dengan judul Sekolahku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nakie, jenenge nyong Fauzan Sidik. Nyong sekang desa Limpakuwus. Desane nyong kiye nggone nang gunung. Gunung banget lah. Terpencil. Saking terpencil nek nyong golek desane nyong nang Google Map. Google Map-e bingung. Terus takon warga. Wargane bingung, takon Google Map. Google Map-e bingung, takon warga. Kayak gue bae ngasih lucu. Tahu gue, ibuku pesen Gojek. Sekang Purwokerto tekan desaku. Pas kutul ngomahku, Gojeknya ngomong, "Bu, ternaku bali lah, wedi nyasar." Tapi nyong juga sekolah nang Limpakuwus. Sekolah nyong kiye, nggone nang gunung. Gunung banget gue. Sekolah nang gunung ki beda karo sekolah-sekolah liyane. Nek bocah sekolah biasa ki nggawane tas. Isine telekom, pulpen, garisan. Nyong juga nggawa tas. Tas carrier. Isine tenda, kompor, sleeping bag, wong base camp, karo jasa open trip. Sekolah liyane nek mangkat sekolah nganggo seragam. Nek nyong beda. Nyong mangkat sekolah nganggo jaket konsina. Tapi ana gambare Tutpuri Handayani. Sekolah liyane nek nganggo sepatu paling mereke ATT, New Era, Carville. Nek nyong beda. Nyong nek nganggo sepatu minimal Eiger. Tapi tetep ya mbok, kaos kakine ana logo pramukane. Bocah liyane balik sekolah diparani wong tua. Nyong balik sekolah diparani tim SAR. Liyane baline numpak motor. Nyong baline numpak tandu. Kutul ngomah jadi Jenderal Sudirman. Mahen mbok. Neng omahku, aku ketemu karo bapakku. Bapakku kiye tukang sayur. Dodolan nang pasar Sikapat. Bapakku semangat banget ngoleh dodolan. Dheweke mangkat esuk, gutul esuk. Dheweke mangkat jam 4 subuh. Jam 9 esuk wis bali. Morning person banget ya mbok. Gara-gara bapaknya tukang sayur, anyong dadi mangan jangan sop terus. Esuk jangan sop, awan jangan sop, wengi jangan ya dek ya, wis mambu. Bukannya ora bersyukur ya, tapi njaluk tulung banget. Omahku dadi isine kuah pak, kuah. Nek Bu Guru ta, muah. Pak Guru karo Bu Guru ngerti ora nang desaku ana tempat wisatane. Ya bener, Hutan Pinus Limpakuwus.
Hutan pinus Limakus gue bayarnya gratis kanggo warga lokal. Nek kanggo warga luar kota kudu tetep bayar. Nek kepengen gratis syaratnya mung siji. Ngurus surat pindah. Ora angel ora syarat-syarate. Minimal sakete konsina, sepatune eger karo ngerti Google Map. Nek orang ngerti Google Map, kowe bingung. Terus takon warga. Wargane bingung, takon Google Map. Google Map-nya bingung, terus takon warga. Kayak gue bae ngasih tak tutup. Matur suwun, jenengku Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan berikutnya, teman kita Safik Zain Abiyu dari SD Negeri Karangturi akan menampilkan cerita Islami dengan judul Sunan Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deras hujan bermain di pinggir sungai. Ikan tanpa sisik siap dibakar di atas api. Para pemirsa yang saya hormati, inilah cerita Sunan Gresik sang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan bercerita tentang keteladanan Wali Songo. Salah satunya Sunan Gresik. Dengan nama lain, Maulana Malik Ibrahim atau orang menyebut Syekh Mahribi. Beliau pertama kali menyebarkan agama Islam di Gresik, Jawa Timur. Tolong disimak dan kita menikmahnya ya teman-teman. Suatu ketika Sunan Gresik bersama para santrinya membara di suatu tempat yang sedang mengalami kemarau cukup panjang. Keadaan itu membuat masyarakat cemas karena pasokan air semakin menipis. Masyarakat sekitar belum menganut agama Islam. Mereka mengadakan upacara meminta hujan. Patapim, patapim, patapim. Tapi pada upacara tersebut, sang dukun sudah menyiapkan sesaji. Teman-teman, tahu tidak? Kira-kira sesajinya apa ya? Tahu tidak? Sesajinya adalah berupa seorang gadis kecil yatim piatu yang telah diikat tangan dan kakinya. Gadis itu menangis dan meronta-ronta. Tolong aku, jangan korbankan aku, selamatkan aku dari orang-orang jahat ini, lepaskan. Seru gadis kecil. Mendengar gadis itu menangis, maka sang dukun pun marah dan membentaknya. Diam kau anak kecil, nangis terus bikin telingaku sakit saja. Diam kau. Seru sang dukun. Sunan Gresik mendengar kegaduhan yang sedang terjadi dan menghampiri kerumunan warga. Tuan, ada apakah ini? Mengapa gadis ini diikat? Astagfirullahaladzim. Tanya Sunan Gresik. Hei, jangan banyak tanya. Kami ini sedang berdoa dan gadis ini akan kami korbankan. Jadi jangan kami. Suruh sang dukun. Sang dukun terus membaca mantra-mantra yang tidak jelas. Patapim, patapim, cappuccino, assassino, tung, patapim. Sebentar tuan, saya mohon waktunya. Saya ingin bertanya, mengapa gadis ini dikorbankan? Apa kalian tidak merasa kasihan? Tanya Sunan Gresik. Sang dukun tidak menggubris perkataan Sunan Gresik. Tiba-tiba ada seorang kakek tua mendekat dan menjawab pertanyaan Sunan Gresik. Ini sudah korban yang ketiga kalinya, namun hujan belum turun juga. Jawab kakek tua.
Astagfirullahaladzim, jadi begitu rupanya. Baiklah, saya akan memohon kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Memberi. Kata Sunan Gresik. Akhirnya Sunan Gresik mengajak para santrinya untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Maha Kuasa, hamba bersimpu di hadapan-Mu, memohon kepadamu, turunkanlah hujan di negeri yang gersang ini, agar mereka tidak kelaparan, agar mereka tidak menyekutukan-Mu, ya Allah. Allahumma syaiban nafi'an. Singkat cerita, setelah salat istisqa dilakukan, tak berselang lama langit terlihat mendung dan hujan turun dengan derasnya. Hati sang dukun pun luluh dan gadis yatim piatu tidak jadi dikorbankan. Karena Sunan Gresik itu banyak masyarakat yang menjadi pengikut Sunan Gresik dan masuk agama Islam. Nah teman-teman, inilah sepenggal cerita tentang keteladanan Sunan Gresik. Amanat yang bisa kita ambil adalah mari kita berusaha menjadi generasi Qur'ani yang saling menolong, yang saling membantu, yang saling menghormati dengan mengamalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Iwa sempat banyak naik kesehatan. Menawi wonten lepat dan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya teman kita atau ananda kita dari SD Negeri 1 Tambak Sograh, yaitu Grizelda, Naura, dan Kinaya akan menampilkan tarian dolanan. Selamat menyaksikan. Godhong ijo kanggo wara-warawi nang sapa yuyute aku duwe cucuk bening sabeberan goyang golet godhong ijo kanggo wara-warawi nang sapa yuyute aku duwe
nyambut godhong ijo kanggo wara-warawi nang sapa yuyute aku duwe Cecoketan kendinge banyu masan Bombong ati bunga Latihan joget randema Geyal-geyal karo meko-meko Dikeyal-geyal-geyal Dadi tambah sumringan Senajan namung karo guyonan Mangkene jogete Menjok masih susah Mung paketan Mung pandoni bunga Satu demi satu teman-teman sudah tampil dengan begitu memukau. Tibalah saatnya kami untuk mengakhiri acara ini. Matahari tenggelam di ujung hari. Saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai jumpa di kesempatan yang lain lagi. RRI Suara Anak Negeri. Selalu hadir menemani kami. Kami pamit sampai di sini. Tetap semangat dan berprestasi. Sampai jumpa Jumpa di kesempatan kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.